saat dimana pelacur itu dipanggil waiter sini, panggil pakai korek, datang untuk pelayan, mau minum panas atau mau dingin, atau mau panas dingin, ditawarin, ditanya, boro-boro seorang istri nyamperin, pulang kerja cium tangan, gimana capek kerjanya, mau minum sekarang apa ntar dulu, apa mau langsung mandi, mau minum teh apa mau minum kopi, pernah digituin Pak? Alah, kalau nggak ada bini begitu tuker Pak sama mangkok lebih manfaat, bisa buat kobokan, bisa buat sop, betul nggak? Tuh Bu, suami pulang samperin, cium tangannya, yang mau mandi sekarang pakai air dingin apa pakai air hangat, itu ditanyain. Kalau lagi mau makan, laparnya sekarang, udah lapar apa belum? Ini bini sekarang mah kagak ada, ya Allah, nggak ada yang pada teboga otak. Lah bener-bener yang ke pasar siapa? Istri apa suami? Yang belanja siapa? Suami. Istri apa suami? Yang masak siapa? Yang makan siapa? Istri PA. Suami belum pulang, bapak, ya Allah ya Karim, bapak baru pulang lewat dikit, Pak sini Pak, ayo Pak makan sini Pak, nawarin, padahal dia yang masak, dia yang ke pasar, dia yang gares duluan. Akhlaknya seorang istri di dalam rumah tangga, jangan membuka piring sebelum suami menaruh nasi di atas piring. Itu akhlak seorang istri. Bib, kalau suaminya kerja di luar, iya lu jangan nungguin juga PA, makan nggak apa-apa. Tapi kalau suami ada di rumah, tungguin suami buka, sendokin nasi, selesai nasi lauknya deketin, istri mah tungguin aja. Suami udah mau mulai makan, dipersilakan, ayo neng sendok neng makan. Ini kan kita kagak ada disuruh-suruhnya, udah main nyendok aja, udah misahin lah, yang gemukan ayamnya ke sebelah sini, yang telur ceplokan matanya buletan dikit tuh sonoin. Tuh nggak boleh begitu. Ingat, setiap di dalam rumah tangga, akhlak di dalam rumah tangga juga wajib, jangan sampai enggak. Emang peraturan rumah tangga memang ketil, memang detil. Untuk seorang istri banyak aturan yang tidak diperbolehkan, tapi ingat, itulah cara seorang suami menyelamatkan seorang istri untuk sampai masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin. Alah, lu amin aja kudu disuruh. Ya Bu ya, neng jangan kecium bau. Kalau habis makan pete, makan jengkol, cepet-cepet minum susu. Kalau enggak kumur-kumur, sikat gigi. Kalau deket ngobrolnya baru enak. Minimal main makan deh tuh permen lah. Ibu mah bagaimana? Habis makan pete, makan jengkol, ayah dari mana ayah? Pakai hahaha. Lu ketawa mikir PA. Suami tuh nggak paling demen kecium bau. Tuh yang bau pertama. Yang kedua, neng jangan pernah nguap di depan suami. Hai, hai, hai. Ya, tuh jangan pernah di depan suami. Tutup, kalau bisa memingkem. Istri sekarang mana nguap kayak kudanil, bebar banget mukanya. Betul apa betul Pak? Tuh Bu, aib nggak boleh. Aib saat perempuan terlihat wajah jeleknya, suami tuh ilfil, hilang feeling, udah nggak mau lagi, nggak mau deketin lagi. Kenapa? Lu jelek kalau nguap. Nguap jelek, ngeden apalagi. Betul apa enggak? Mana ada orang ngeden ganteng, nggak ada, termasuk gua. Begitu ngeden tapi hidung gua agak mancungan. Tuh nguap jangan pernah di depan suami. Yang kedua, terap. Terap, betul ya? Gue udah jago pakai serak. Ya lo mah kecil, gua lo ngajak gue ngomong bahasa Sunda juga mah gue jago, tapi gue campur sama bahasa Betawi. Apa tadi? Kalau bahasa Indonesianya sendawa. Ya, di depan suami nggak boleh neng. Ibu, tutup. Makan belum selesai suami belum. Alhamdulillah. Nggak boleh. Aib. Tutup.
Bib, jangankan tahak, Bib. Dulu mah waktu masih muda, Bib, baru awal-awal nikah nih, Bib, ya Allah, mau kentut larinya jauh banget, Bib. Betul nggak? Mau kemana, Neng? Bentar mau ke kamar mandi. Lari sampai kamar mandi udah selesai. Keluar lagi, kenapa? Enggak, tadi buang angin. Ya Allah, suami bangga, akhlak istri saya luar biasa. Punya anak satu mulai berabat berobot. Pantatnya dol. Bu, malu. Perempuan itu kan malunya tinggi. Betul nggak? Kalau perempuan nggak punya malu, jangan dikawinin, Pak. Karena perempuan itu hidupnya malu, karena dia pakai perasaan. Ada lu bini lu yang begitu, ada, Pak? Ada. Sumpel pakai botol. Ya Bu ya, Neng, denger ya, kentut jangan sembarangan, Neng. Ya, yang ketiga, yang terakhir nih, bersin. Apa itu? Kalau bersin apa? Bangkis ya. Haji. Muka suami sampai lepek banget. Gak boleh. Aib. Paham ya? Istri saya kalau bersin kayak anak kucing, Bu. Kecil. Kenapa, Wan? Gatel, Kak. Tuh kayak gitu dia. Kalau istrinya bapak bagaimana kalau bersin? Wajib. Tutup. Ya. Paham ya, Bu ya? Ini kunci sakinah mawaddah warahmah. Jangan pernah nunjukin satu kejelekan diri kita kepada suami. Sama juga begitu suami. Suami sebagai pemimpin jangan pernah banyak mengatur di dalam rumah tangga. Hak seorang kepemimpinan saat rumah tangga, istri punya kepemimpinan. Bapak mah kepemimpinannya saat bapak pulang. Bapak jalan kerja, kepemimpinannya dikasih ke siapa? Tongkatnya kasih ke istri. Didik anak, urus rumah, harta bapak dijaga sama seorang istri. Tuh tugasnya. Pak, kita juga jangan pernah kelewatan sama istri, Pak. Kalau kita mau kawin ngomong, Neng, saya mau kawin lagi, ngomong. Boleh nggak? Nggak boleh. Di dosa lu. Bu, emang nggak boleh bapak kawin lagi? Dosa. Kok dosa? Di dalam Al-Quran Allah bolehin nggak nikah 2, 3, 4 buat laki-laki? Apa urusannya ibu nggak ngasih? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Tenang, Pak, gue belain lo. Jangan ngomong-ngomong, Pak. Bu, ibu sekarang duduk di kursi kan? Duduk di kursi nggak? Lihat kakinya ada berapa? Kaki siapa? 2, PA. Kursi. Nah kaki ibu 2 emang. Kursi kakinya berapa? Mancanan ibu punya kaki 4. Ibu gurita. Bikin emosi aja lu. Ibu duduk di kursi, kursinya kakinya berapa? Hah? Kokoh? Enggak goyang, enggak? Kokoh banget. Itu urusan bangku. Gimana suami punya istri 4, Bu? Sakit hati mah urusan ibu sama Allah. Kalau ada orang sakit hati, suami nikah lagi, berarti seorang suami udah dimasukin syaitan hatinya. Pulang 1, izin nak, pulangin nak, yuk nih Habib nggak enak. Besok gue kayaknya nggak diundang lagi gue kemari. Tuh coba kita lihat, Bu, perempuan ada masanya nggak, Bu? Bu, jawab yang jujur, perempuan ada masanya nggak? Ada masa expired? Ada nggak? Menopause 50 tahun sudah nggak bisa lagi ngeluarin anak. Betul? Head sudah berhenti. Betul? Masa suburnya udah nggak ada. Betul? Suami ada masa expirednya? Ada nggak? Ada kalau dia kena diabetes. Laki-laki mah nggak ada expirednya, makin tua. Sekarang saya mau tanya ibu, kalau ke jalan ke pasar beli kelapa, kelapa tua, kelapa muda. Hah? Kelapa tua, kelapa muda. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba, Bib.
Betul nggak? Kalau tanya bapak, bapak kalau jalan ke pasar nyari kelapa, kelapa muda, kelapa tua. Kelapa muda kenapa? Seger. Kenyal-kenyal Habib. Emang benar. Kalau ibu jalan ke pasar nyari kelapa tua, santannya banyak. Begitu juga laki-laki bu. Makin umur 50 makin santannya loba. Enggak disalurin bisa jadi prostat. Oi, dengerin ini. Ntar pulang izin pak, izin ya. Kalau nggak mau izin juga nggak apa-apa, orang kagak ada dalilnya harus pamit dulu. Kalau mau kawin mah nggak ada, kawin aja. Bu, mau suami nggak kawin lagi? Jaga yang tadi saya bicara, insya Allah suami akan istiqomah. Punya cuma satu, punya istri yang solehah seperti ada istri yang ada di sampingnya. Udah selesai. Istri mas soleha aja udah jadi baik-baik aja. Mudah-mudahan di sini nih semuanya jadi perempuan soleha. Tapi bohong. Habis ngomel-ngomel mulu sih sama suami mah ngomel mulu. Bu, ibu ada nggak waktu baiknya sama suami? Kapan? Minta duit. Betul nggak? Minta duit baik banget. Ayang dari mana? Manjanya luar biasa. Tuh coba kita liatin. Mang Wawan mau foto saya. Kalau mau foto bilang dong biar gua lagi nggak mangap. Biar senyum dikit gitu. Tuh tadi buat perempuan udah selesai ya. Sudah ya. Sebenarnya masih panjang lagi, saya takut kuping ibu panas. Sekarang buat yang laki-laki, Pak, usahain jaga hati seorang istri, Pak. Ya Pak ya. Bapak mau seperti apapun di luar terserah, tapi Bapak harus jadi orang baik di dalam rumah. Perempuan itu diibaratkan oleh Nabi seperti kaca, Pak. Tahu cermin? Tahu cermin? Indah nggak? Bagus nggak? Kita bisa ngelihat diri kita dari cermin, betul? Kenapa perempuan disamain sama cermin, Pak? Bapak punya batu, cermin begitu indah, Bapak lempar sama batu, hancur nggak tuh kaca? Hancur. Bisa disusun lagi? Bisa. Ambil lem, susun kayak puzzle lagi. Tapi indah nggak seperti sebelumnya? Begitulah perasaan seorang istri, Pak. Kalau seorang istri hatinya sudah dihianatin, dimaafin, Bapak mah pasti dimaafin. Tapi ingat, lukanya nggak bakal hilang. Bekasnya pasti masih ada. Kenapa sih perempuan disamain banget sama cermin? Coba aja lihat Pak, sebelum mandi ngaca, bangun tidur ngaca, selesai mandi ngaca, pakai kerudungan, pakai bedak ngaca, udah selesai pakai kerudungan ngaca, tuh begitu-begitu, ngapa ditiup-tiup tuh kerudungan. Udah selesai pakai baju rapi, begitu mau keluar balik lagi ke kaca, nguter lagi. Betul? Makanya paling doyan perempuan kalau ngelihat kaca mah. Laki-laki begitu selesai pakai peci, selesai jalan, perempuan ketemu kaca, kan main. Udah selesai mau sarapan, ya Allah, jangankan di cermin yang bisa ngelihat diri, kaca meja masih dia bengengok tuh, masih ngaca. Betul nggak? Udah selesai sarapan, dia minum, selesai minum sampai ke depan gerbang, ada lagi namanya jendela. Jendela ada kacanya nggak? Mau dia burem-burem juga tetap ngaca. Betul nggak? Udah begitu jalan mau masuk lagi ke motor nih, naik motor, spion mah ditengok lagi. Begitu pakai helm lihat lagi, sampai spion nggak ngelihat kanan kiri, yang dilihat mukanya dia. Makanya saya paling ngeri kalau naik motor, naik mobil, di depan saya perempuan, ya Allah, sen kanan dia belok kiri. Tuh the power of mak-mak. Udah di lampu merah ketemu kaca mobil orang, masih ngaca di mobil orang. Udah turun udah sampai tempatnya, begitu ngaca turun buka helm, masih spionnya dibalikin, dia ngaca lagi. Mau masuk kantor, mau masuk tempat kerja, mau masuk ke rumah teman, ada kaca di jendela, masih ngaca lagi. Itu tugasnya perempuan. Makanya perempuan doyan banget sama cermin. Perempuan itu diibaratkan cermin hatinya, Pak. Jangan pernah sekali-kali nyakitin seorang wanita. Wanita pasti akan memaafkan. Jika dia mencintai kita karena Allah, pasti akan dimaafkan. Tapi bekasnya nggak akan hilang, Pak. Betul nggak, Bu? Seneng dibelain, Bu? Seneng?
Cuman satu kisah doang sih, selebihnya juga ntar gue jelekin lagi. Ya Pak ya, senengin istri. Bapak tahu nggak, rezeki sampai detik ini yang Bapak terima tuh karena siapa? Karena doa seorang istri Pak. Bukan karena usahanya Bapak mah Allah udah punya aturan 40% hasil usaha Bapak, 60% hasil doa dari dipanjatin oleh istri. Amin aja udah alhamdulillah Bu, jangan pernah berhenti doain suami. Kenapa? Doanya seorang istri tidak akan pernah dihijab oleh Allah, akan menembus sampai ke langit dan akan cepat dikabulkan untuk seorang suami. Tuh, ibu pernah berdoa enggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu juga doa yang dia ingat. Amma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa masuk kamar mandi sama doa makan, lu makan di dalam kamar mandi. Ya, doain Bu seorang suami akan hidupnya mapan, kokoh jika seorang istri doa untuk suami sampai meneteskan air mata. Bib, saya mah susah keluar air mata tengah malam, saya udah nyebut-nyebut nama suami Bib. But, namanya Budi. Ya, bukan begitu caranya nangis sama Allah, nggak bisa nangis, ambil aja visin atau insto tetesin, pura-pura nangis juga nggak apa-apa. Allah senang kalau hambanya berpura-pura. Bapak benar, kalau Bapak nggak percaya, ini malam setelah sholat tahajud Bapak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bohong kalau Bapak nggak ngeluarin air mata. Ingat dosa Bapak sama anak, ingat dosa Bapak sama istri, begitu juga istri. Itu pasti akan keluar. Kenapa? Di malam inilah yang dimana setiap malam itu akan diijabah oleh Allah. Sepertiga malam doa kita pasti akan diijabah. Bu, sholat malamnya jangan ditinggal Bu. Iya sih Bib, saya mah sering bangun malam Bib, cuman kencing doang, habis itu masuk lagi. Bu, saat ibu kebelet pipis itu udah Allah udah kasih cara untuk ngebangunin ibu. Habis pipis ambil wudhu, selesai sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, minta sama Allah agar semuanya diberikan kemampuan yang berkah. Amin. Mau hidup berkah, mau hidup kaya, mau hidup berkah, mau hidup kaya, nggak mau jadi orang kaya, minta sama Allah, ya Allah jadikan kami hamba yang kaya raya dan juga berkah. Banyak orang kaya tapi hidup nggak berkah, banyak nggak? Banyak. Kita mah alhamdulillah, ibu bapak punya rezeki sedikit, alhamdulillah. Tidur mah nyenyak-nyenyak baik, mau di atas karpet, mau di atas keramik doang mah tidur pulas sampai iler-ileran. Betul nggak? Berkah nggak tuh? Berkah. Kalau lihat orang kaya mau tidur aja cari kasurnya juga yang mahal. Pernah lihat kasur 180 juta? Waktu saya kawin saya pegang-pegang tuh kasur empuk banget Bu. Saya nggak kebayang orang Ciluwuk kalau tidur di kasur 180 juta sebulan nggak bangun. Enak banget tuh tidur. Ya, bangun-bangun mati suri depan udah baca Yasin. Tapi alhamdulillah kita cuman pakai kapuk, mau spring bed gitu kita tidurin, per udah nyangkut lagi di baju, nggak apa-apa, nikmat aja sudah. TV nggak harus 100 in, yang penting mah kecil, yang digebuk juga nyala juga berkah. Betul. Udah minta sama Allah. Saya lagi bingung sama hamba Allah kalau lagi minta, ya Allah minta umur panjang, mau umur panjang, mau umur panjang, yang lain mati lo doang sendirian mau. Salah doa salah juga diterimanya sama Allah nantinya. Minta sama Allah, ya Allah minta saya berikan saya umur panjang yang berkah di dalam umur, dalam taat kepadamu. Itu minta caranya sama Allah. Mintanya, ya Allah panjang umur, yang lain mati lo doang sendirian, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, gali kuburan sendiri, masuk sendiri, nguruk sendiri. Lah kan kagak enak begitu, bener. Yang terus yang kedua, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Lu rezeki banyak-banyak buat apaan PA? Buat nambah rezeki Bib, buat tambah sedekahnya kita sama Allah. Alah bohong. Duit dikasih depan mata, boro-boro kita pakai buat sedekah. Kita pakai buat apa? Pasang togel, jalan ke pajar, habis tuh doa, tuh duit habis udah. Minta sama Allah apa? Ya Allah berikan rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal. Sekarang Allahumma kalau kita minta rezeki banyak, ibu bapak masuk ke dalam rumah, begitu buka pintu kamar, rubuh duit ke muka kita. Amin. Kaget nggak? Kena jantung, pai. Manfaat rezekinya? Enggak. Mintanya yang berkah rezekinya, insya
Insya Allah. Yang ketiga, mintanya kita apa? Minta kita masuk surga. Lah emang kita pantas masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Emang pantas? Emang pantas kita surga? Salat kita nggak khusyuk, ibadah kita nggak benar, amaliyah itu yang membawa kita masuk ke dalam surga. Baik-baik sama orang. Ada satu kisah, ada seorang yang fakir. Orang fakir ini ada di dalam salah satu kitab, dikatakan ada seorang yang fakir saat itu di mana mereka tuh dalam keadaan tandus. Gandum nggak numbuh, sawah habis, mati, binatang pada mati, nggak ada lagi makanan kecuali semua pada kelaparan. Ini orang fakir bilang, ya Allah, seandainya aku pemilik daripada gunung pasir ini, gunung pasir dijadikan gandum, akan aku berikan seluruhnya kepada orang-orang tersebut. Tuh orang fakir berhayal pengen jadi orang yang bisa sedekah buat orang lain. Tahu bu, pak, saat dia mati harus masuk ke dalam neraka, pasir-pasir dipanggil memanggil Allah, ya Allah, ingatkah engkau si fulan ibn fulan pernah berhayal seandainya kami pasir akan dijadikan gandum, dia akan bersedekah di jalanmu wahai Allah. Apa jawaban Allah? Wahai malaikat Malik, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka, karena niat baiknya aku catat di dalam kebaikan, maka aku berikan kasih sayangku, rahmaku, masukkan dia ke dalam surganya Allah. Cuman karena amalia. Udahlah, kita kalau mau ngomongin ibadah mah bohong kita mah. Betul nggak? Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah bohong. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, kurbanku, zakatku, serahkan kepadamu. Kunci motor nempel di motor, kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Anak teriak, kalau nggak ingat mah kelewatan. Nah, anak udah teriak. Betul nggak? Ada kehusuan kita dalam salat? Nggak ada. Emang surga punya babalu apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Lah, emang lu masuk surga ada orang dalam? Kalau masuk ketemu Paku, alhamdulillah ada Pak Kesra. Ada orang dalam, keluar KTP cepat banget, kakak cepat banget, orang kenal sama Pak Kesra. Nah, masuk surga siapa? Orang dalam lu siapa? Gak ada orang dalam, malaikat maka gak ada yang bisa disogok. Lah bener-bener, maaf aku, ini kita nggak ngomongin sogok menyogok. Dikit nyentil. Ya kan? Semua ini semua maktub, semua dari Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab, tatkala saat beliau keluar habis salat, ngelihat anak kecil lagi mainin burung, burungnya burung kecil. Sayyidina Umar ngelihatnya dalam keadaan penuh kasih sayang. Nak, sini nak, aku bayarin nih burung. Burungnya diambil, dilepasin burungnya. Terbang tuh burung, gembira tuh burung. Sampai setelahnya Sayyidina Umar wafat, didatengin malaikat dua. Disitulah Sayyidina Umar di dalam mimpi para alim ulama mengatakan, Sayyidina Umar saat dipanggil datang masuk ke liang lahat, dua malaikat datang narik Sayyidina Umar untuk diduduki. Gemeter Sayyidina Umar, ngelihat Munkar Nakir, gemeter, takut Sayyidina Umar. Tuh Sayyidina Umar hidupnya sama Nabi, hidupnya sejaman sama Nabi, makamnya sebelahan sama makam Nabi. Begitu ngelihat Munkar Nakir, takut. Ibu bapak siapa temennya? Dikuburin samping siapa? Tukang toge? Betul nggak? Tukang gemblong, kuping sendok. Nah, ini Sayyidina Umar ditarik sama malaikat, gemeter. Ditanya, man rabbuka? Allahu rabbi. Ada bisikan dari belakang, wahai malaikat, jangan kau pertanyakan lagi kepadanya, maka pergilah engkau. Dia telah aku masukkan dan mendapatkan rahmatku, kata Allah. Masukkan dia ke dalam surga, karena dia telah memberikan kasih sayangnya kepada seekor burung kecil. Tuh Sayyidina Umar. Ibu bapak pernah berbuat baik apa sama orang? Yang satu, Pak, Bu, saya cuma kasih satu nasihat, ingetin orang-orang yang ada di sebelah kita, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain, itu amaliyah yang baik untuk diri kita. Sebentar lagi akan Idul Adha, besok jangan pernah lupa puasa. Ya, kalau besok tarwiyah, kalau buat di Indonesia besok tarwiyah, jangan lupa Sabtunya Arafah. Kalau yang lebarannya Sabtu, hari ini tarwiyah, besok Arafah. Ya, jangan pernah dilupain. Ini puasa cuman setahun, cuman sekali ada. 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal
Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk selalu taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamamu kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.